Jadi gini, nge-cover karya musisi favorit lo dan ngupload itu secara online, kita sebut sekarang mungkin platformnya YouTube lah ya. YouTube yang paling gampang dilihat orang, free access untuk siapapun. Ya memang bukan hal yang biasa, memang bukan hal yang baru juga gitu. Dari dulu udah banyak yang melakukan itu. Dan bahkan effort si pengcover ini berakhir dengan komentar-komentar netizen ataupun penikmatnya yang melihat, wah gila, jauh lebih bagus ya dari penyanyi aslinya gitu. Mungkin lo pernah mengalaminya atau mungkin lo salah satunya. Salah satu dari musisi yang sering di-appreciate kayak gitu karena memang cover lo tuh bagus banget gitu. Dan gak cuma berhenti sampai di situ, karena si pengcover ini pun akhirnya bisa sampai menjadi musisi besar dan meniti karir musiknya di Indonesia. Ya, harum memang, cuan semuanya. Tapi, hai para musisi cover, hati-hati. Karena belakangan ini lagi muncul ke permukaan dan lagi hangat-hangatnya menjadi diskusi di banyak forum musisi tentang masih boleh atau enggaknya seseorang itu melakukan cover lagu. Nah, baik-baik nih, karena salah-salah lo bisa kena jerat hukum gitu loh. Tapi pertanyaannya, kenapa semakin complicated? Jadi masih boleh apa enggak nih kita ngelakuin cover lagu di platform online kayak YouTube? Oke, biar gue nggak ngomong sendirian dan biar lebih valid lagi apa yang gue omongin, abis ini gue bakalan langsung ngobrol-ngobrol via Zoom bareng sama salah satu musisi senior yang sangat gue hormati. Beliau ini juga dikenal sebagai komposer, musisi juga, punya band Casero, tahu? Nah, lalu juga solo karir juga, dan beliau ini adalah Ketua Umum dari Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI. Langsung aja gue akan bergabung bersama dengan Om Chandra Darusman. Om Chandra, terima kasih udah mau join ngobrol di Jadi Gini Updates kali ini. Kita ingin menjawab keingintahuan teman-teman di luar sana yang masih penasaran, apakah kita masih boleh nge-cover lagu atau enggak, dan ngupload itu di platform online gitu ya Om. Nah, jadi kalau misalnya di saat ini gitu ya, yang kita tahu kalau dari misal ngomongin soal Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, kalau cover yang ada di acara off air masih bisa terikat di undang-undang itu gitu Om. Selama itu ada aspek ekonominya menghasilkan uang dari situ gitu ya. Tapi kalau yang online kayak gini Om, yang kita nyanyiin lagu orang terus kita ngupload ke YouTube gitu misalnya, ini gimana cara kita melakukan izinnya, ataukah kita cover-cover aja yang penting nyantumin nama penciptanya? Seperti apa sih Om mekanismenya? Iya, oke. Terima kasih Hanum. Memang bicara soal undang-undang kayaknya rumit gitu kayaknya kompleks gitu ya. Ya namanya juga undang-undang ya. Tapi saya coba ngomong dengan bahasa awam deh ya, nggak usah pakai istilah-istilah hukum. Soalnya kalau pakai istilah hukum tuh langsung tidur nih yang dengerin. Bener. Jadi pada dasarnya kan cover itu kan lagu ya. Lagu yang dibawakan oleh yang bukan original singer gitu kan. Jadi lagu-lagu yang dibawakan oleh Hanum misalnya ya, yang bukan ciptaan Hanum atau siapapun gitu ya. Itu pada dasarnya sih kalau menurut undang-undang manapun di dunia, itu kalau kita membawakan offline maupun online itu harus izin sih, harus izin ya. Itu satu aspek baru urusnya ya. Terus yang kedua adalah kegiatannya seperti apa gitu ya. Jadi kamu bilang offline, oke, offline tuh kayak misalnya konser gitu ya. Itu gampang sekali diurus, yaitu panitianya ya, atau promotornya atau penyelenggaranya yang ngurusin. Jadi bukan penyanyi yang ngurusin. Itu satu ya. Dan ngurusnya juga gampang ngurusnya, yaitu kan ada yang lembaga yang mengurusi, yang mewakili pencipta lagu, itu kan namanya LMK ya, Lembaga Manajemen Kolektif. Kamu motong saya aja ya kalau nggak ngerti gitu ya. Jadi soalnya saya ngomong terus nih soalnya. Siap Om. Oh motong aja kalau itu, nyelak aja nggak apa-apa. Siap. Jadi LMK itu di Indonesia ada 3 yang ngurusin untuk pencipta lagu. Jadi kalau ada show offline ya, konser di panggung lah zaman sebelum COVID nih, itu tarifnya 2% dari penjualan karcis untuk semua lagu yang dibawakan. Jadi satu konser ada 20 lagu misalnya, tarifnya 2% dari pemasukan karcis. Dari 2% itu kali pemasukan karcis, dibagi untuk 20 lagu tadi.
Jadi Khusus gampang kan? konser aja nih Om, kalau ini. Kenapa? Khusus untuk konser aja. Untuk konser aja ya. Nah, dan juga untuk apa namanya pertunjukan di ballroom misalnya yang jual karcis dalam dalam ruangan juga ya itu juga. Nah sekarang kayaknya yang menjadi permasalahan kan kalau di online ya banyak terjadi polemik sekarang kayaknya ada yang mengatakan wah bisa dipidana gitu ya apa apa cepet pidana gitu ya dan itu sebenarnya prinsipnya hampir sama ya. Jadi kalau ada live stream on YouTube atau on Facebook ya. Tapi sekarang Facebook agak melarang. Tapi ntar lah kita bicara itu. Kita bicara di YouTube aja. Itu sebenarnya prinsip sama. Jadi kalau ada live stream ya, ya penyelenggaranya itu harus juga membayar 2% kepada LMK. Oke. Dengan syarat bahwa live stream itu tidak stay, tidak di-upload. Jadi begitu konsep selesai, live stream selesai, live stream real time, direct, hilang, udah. Hanya bayar 2% dari sponsorshipnya atau karcisnya yang dijual, tiket.com atau apa gitu. Simple as that gitu. Jadi analoginya seperti konsep di offline. Nah, yang jadi rumit, yang jadi polemik, kalau live stream itu stay di YouTube, di-upload, di-archive, jadi video on demand gitu. Nah, ini mulai terjadi saling lempar asbak nih. Gimana Om lempar asbaknya? Iya gitu kan, jadi si penciptanya bilang, bayar dong kalau di stay gitu, kalau di upload gitu ya. Nah, biasanya sih penciptanya sih diwakili oleh publisher, ya kan. Nah, publisher itu yang mewakili penciptanya bilang ke promotornya atau penyelenggaranya ya, kalian harus bayar ya per lagu itu tarifnya. Nah, ini nggak ada patokannya kalau per lagu itu. Ada lagu yang si publishernya mau ngasih 500.000, ada yang mau ngasih 5 juta, ya berat lah ya buat si penyelenggara gitu kan. Jadi saya mundur dikit lagi, kalau live streamnya real time, terus habis setelah live streamnya selesai, tidak diupload, itu urusnya cuma 2% dari pemasukan itu, pemasukan karcis atau pemasukan donasi. Oke. Jadi nggak masalah kalau itu. Tapi yang jadi masalah sekali lagi, kalau dia stay di YouTube, kenapa? Kenapa kalau dia stay dan tidak stay itu beda? Kalau dia tidak stay, tidak diupload, itu habis ya, cukup membayar yang namanya penayangan, hak penayangan, performing rights. Selesai urusannya. Tetapi kalau dia stay, dia di-upload, itu adalah reproduction rights. Gitu. Oke. Dan itu beda lagi tuh subnya tuh ya Om? Beda, haknya beda. Jadi kan secara umum ya, simplifying ya, hak cipta itu ada dua macam ya. Satu menayangkan performing rights, satu lagi mechanical rights, reproduction gitu. Oke. Yang tadi saya katakan di offline itu performing, yang live stream direct real time itu performing rights saja. Tapi kalau stay itu ada unsur reproduction. Oke, di production rights. Oke, Om, kalau tadi Om sempat nyebut misal kita mau melakukan cover kalau yang umum gitu ya Om, yang udah gitu. Kita bisa minta apa istilahnya lisensinya misalnya ke publisher gitu ataupun ke collecting society kayak WAMI ya Om biasanya kalau sekarang yang orang lebih pahaminya ya. Nah, kalau LMK ini apakah memang bisa dijangkau oleh siapa aja atau LMK ini khusus untuk lagu-lagu ataupun musisi-musisi, komposer-komposer yang udah mendaftarkan lagunya terlebih dahulu supaya ada hak penggunaannya apabila orang melakukan produksi atau cover dari situ? Ya, itu barusan kamu ada 3 pertanyaan tuh di dalam situ. Betul, banyak ya Om. Kita urai dikit-dikit ya, kita belah-belah dikit ya. Jadi yang pertama, WAMI itu salah satu jenis LMK. Oh sama ya, oke. Di Indonesia ini, di Indonesia ini ada 2 LMK, 2 jenis ya. Satu LMK yang mewakili pencipta lagu. Satu lagi jenis LMK yang mewakili penyanyi dan produser. WAMI salah satu di antara 3 yang mengurusi pencipta lagu.
Nah, jadi kalau bicara cover, ya itu ngurusnya sebenarnya ke ini mulai kompleks. Ketiga LMK tadi, WAMI, KCI, dan RAI. Tapi RAI ini khusus dangdut. Oh, oke. Khusus lagu-lagu dangdut. Jadi kalau kamu bikin show lagu dangdut semua, Hanum nyanyi lagu dangdut semua, ngurusnya ke RAI aja. Tapi kalau lagu di luar dangdut, kedua ini, KCI dan WAMI. Dan itu tarifnya 2% yang saya bilang tadi. Oke. Semuanya rata 2% ya. Oke, aku sekarang mengerti. Ternyata WAMI itu ada di bawah LMK ya Om ya semuanya ya. Yeah, Oke. Selain 3 itu ada lagi nggak Om? Nah, selama ini di Indonesia hanya 3 untuk pencipta lagu. LMK untuk pencipta lagu hanya 3. Oke. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kamu lagi tadi, kalau misalnya kegiatannya ya lagi-lagi online, terus dia upload gitu ya. Jadi, baru ngurusnya ke publisher. Gitu. Oke. Karena publisher itu beda dengan LMK, gitu. Kalau LMK hanya mengurus performing rights, lagu yang ditayangkan. Kalau publisher hanya mengurusi reproduction. Ingat nggak tadi yang saya bilang ada 2 macam hak penayangan atau performing rights, terus reproduction. Nah, reproduction inilah yang diurus oleh si publisher. Itu. Nah, di sini letak lempar asbak ini. Kadang-kadang ada publisher yang pasang tarif 500.000, kadang-kadang ada yang kasih 5 juta, pusing dong, ya kan promotornya, ya nggak, gitu. Akhirnya lebih mahal. Kenapa Om? Kalau lebih mahal? Lebih mahal ngurusin pencipta lagunya daripada penyanyinya. Iya benar. Nah, benar kan? Oke. Om, misal gini, sekarang orang bertanya-tanyanya adalah, kita mau deh sekarang izin gitu. Kita mau deh ngontak si pencipta lagu untuk bisa nge-cover dengan hati yang tenang dan riang gitu, supaya tetap bisa tayang dengan legal gitu istilahnya. Di mana kita bisa nemuin database-nya Om? Kalau sebelumnya kan Backcraft itu sempat bikin portamento kan Om, yang kita pernah bahas waktu itu di grup, kayak untuk ada database memang satu pintu di mana kita bisa menemukan penciptanya, kontak kemana, terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan cover. Kalau sekarang si artis-artis cover ini harus kemana Om untuk bisa menggapai para pencipta lagu yang mereka nyanyiin? Saya balik tanya dulu, untuk kegiatannya seperti apa? One off show atau di-upload di streaming Om, kayak judul kita kali ini. Nah, kalau gitu, kalau di-upload streaming dan di-upload dan dia stay di YouTube, ada koordinatornya publisher itu. Ya, ada namanya APMINDO, Asosiasi Publisher Musik Indonesia, APMINDO. Ya, saya bisa kasih nomornya sih, langsung aja saya kasih ya. jadi saya buka dulu di handphone. Siap Om. Jadi dia itu APMINDO itu ada sekretarisnya ya. APMINDO ada sekretarisnya atau ketuanya ya. Nah, saya umumkan aja lah nomornya ya. Oke. Supaya nanti di channel ini pun akan aku sertain juga ya di detail di bawah ini, kalau teman-teman yang ingin melakukan cover lagu, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, kontak ke APMINDO ini. Jadi namanya Ibu Ira ya. Nomor teleponnya 0817 0058 980. Oke, siap. Ini udah aku rekam, nanti akan aku langsung catet, aku masukin ke detail videoku ya Om. Silakan. Oke, jadi ini cara termudah yang bisa dilakukan. Kalau bentuknya kayak website Om, database. Misal ya orang akhirnya sekarang bisa milih, saya mau nge-cover lagu yang ini aja deh, ternyata biayanya lebih murah bayarnya gitu, atau misalnya kayak ini aja, itu bisa langsung terlihat nggak sih Om? Atau kalau udah di YouTube monetize sistemnya? Nanti si Ibu Ira ini dia akan tanya kembali, kalian mau bawa lagu apa saja? Nanti saya carikan deh publishernya gitu. Tapi jangan sehari sebelumnya. Gak bisa mendadak ya, gak bisa mendadak ternyata. Oke. Jadi nanti si Ibu Ira ini akan bantu, kamu ngurusin lagu ini ke sana deh.
nanti dia kasih nama publishernya. Kalau yang lagu barat ini ke sana deh, nanti dia kasih itunya. Jadi dia melayani lah gitu. Nah, soal database itu Portamento belum jadi, belum jadi. Masih 2 tahun lagi paling cepat. Jadi until then ya kita mesti lewat publisher itu. Gitu. Tapi lagi-lagi, Kenapa Om? lagi-lagi kalau misalnya one off show, one off live stream real time itu sebenarnya cukup bayar 2% tadi yang saya bilang performing rights tadi, yang LMK itu. Tapi kalau dia stay, dia upload itu, nah urusannya masing-masing publisher. Ini yang rumit. Oke, baik. Om, sekarang akhirnya kita juga bicara tentang perbandingan, orang jadi ngebandingin kan Om, bagaimana komposer-komposer ini yang sekarang udah mulai bersuara gitu ya, kayak gila hidup jadi pencipta lagu di Indonesia tuh gak bisa oke kalau hidup di luar negeri. Misal kalau contoh gitu di luar negeri, di satu cafe yang nyetel lagu gitu, playlistnya tuh sampai diaudit gitu, yang highly rotating, yang mana, yang enggak, yang mana gitu loh Om. Kalau di sini possible juga nggak sih Om untuk mengimplementasikan kayak gitu, saking menghormatinya hak cipta seseorang? Ya di sini kan yang namanya LMK itu sudah mulai ke arah sana. Jadi kalau ada, kita bicara offline dulu ya, kalau misalnya ada diskotek, ada radio, ada televisi yang pakai lagu, itu mereka membayar lisensi kepada si LMK. Dan biasanya TV, radio itu memberikan daftar lagu yang mereka mainkan karena menjadi dasar untuk membagi royalti. Gitu. Oke. Jadi ya karena gini, kan hidup kan piramid ya. Jadi nggak semua pencipta lagu sukses. Di luar negeri juga gitu kan. 5% ya, 5% sampai 10% yang sukses, yang terima royalti banyak. Tapi sisanya yang menengah dan ke bawah itu royaltinya sedikit. Kenapa? Karena mungkin lagunya nggak banyak diputer, nggak banyak dipakai. Gitu. Kalau semakin banyak lagu diputar, semakin besar royaltinya gitu. Oke. Om, tapi sebelumnya tuh pernah ada, ini nggak sih Om, maksudnya ada yang pernah mencoba membawa ini ke ranah hukum untuk bisa dijadikan undang-undang secara firm nggak sih? Misal dengan uji coba case by case sampai akhirnya progression of law-nya bisa benar-benar berakhir dengan bentuk undang-undang yang bisa diterapkan gitu ke perihal kasus ini. Kalau undang-undang sih udah ada di kita yang kamu bilang tadi nomor 28 tahun 2014. Yang khusus online ini loh Om. Sebenarnya kalau online itu adalah masalah manajemen sebenarnya. Itu nggak akan ada dalam undang-undang. Manajemen bagaimana mengelolanya gitu ya. Tapi kalau soal izin itu sudah ada dalam undang-undang. Bahwa sekarang penggunaan lagu di internet itu harus ada izin. Itu sudah ada dalam undang-undang. Nggak perlu ada ini undang-undang baru, nggak perlu. Mungkin yang perlu ada undang-undang baru adalah tarifnya yang lebih jelas gitu ya. Tapi kalau publisher itu susah untuk dibikin tarif umum karena masing-masing lagu beda harganya, ya kan? Lagu saya misalnya di Bandung lagu Oma Irama ya jelas lah lebih mahal Oma Irama punya kan daripada saya punya. Lagu Om Chandra mahal juga kok. Pemuda. Lagu Om tuh selalu dinyanyikan di momen-momen kepemudaan. Om harusnya udah bisa ngehasilin banyak banget dengan lagu pemuda aja Om. Mungkin kalau Om tinggal di Amerika, beda ceritanya dengan Om tinggal di Indonesia. Ya, kadang-kadang ada acara-acara kan sosial ya, jadi nggak di charge lah gitu kan. Kalau upacara-upacara mana sih masa di charge, nggak di charge dong. Ya. Casnya ngundang Casero aja. Tapi kalau orang-orang yang cover lagu pemuda itu mereka bayar ke saya langsung. Oh ya Om, mereka ngontak Om apa via LMK? Karena saya adalah self publisher, saya mempublish sendiri, mereka bayar ke saya, mereka langsung ke saya, nggak usah ke LMK. Oh oke. Jadi semuanya ingat kan, direct. kalau cover itu kan reproduction rights ya, itu langsung ke saya. Tapi kalau penayangannya itu LMK yang urus, WAMI, KCI RAI. Oke. Om, kalau kita bicara kasus, mungkin Om belum lupa deh, beberapa waktu lalu sempat ada kasusnya label Naga Suara yang ngegugat keluarganya Gen Halilintar ini karena ngecover
lagunya Siti Badriah dan angkanya nggak main-main Om, sampai 9,5 M, tapi akhirnya kalah di pengadilan. Walaupun endingnya ngajuin kasasi, tapi sampai sekarang kasusnya belum kemana-mana begitu. Apakah ini salah satu uji coba kasus yang mungkin bisa jadi pelajaran juga ya untuk sistem manajemen yang tadi Om bilang terkait dengan perizinan pemakaian lagu orang di platform online? Ya, jadi kita memang semua menunggu hasil dari kasasi itu ya. Bahwa sebenarnya ya kalau mengcover lagu orang, apalagi dirubah-rubah ya kayaknya ya, dirubah-rubah lagi ya, itu wah itu double tuh, itu apa namanya, hukumnya bisa kena double. Nah, jadi kita semua menunggu. Saya nggak tahu kenapa alasannya bisa kalah gitu ya naga suaranya. Tapi mereka kasasi ya kita sama-sama nunggu. Seperti kamu bilang benar juga, harus ada contoh kasus di pengadilan ya bahwa lagu cover kalau nggak diizinnya harus dihukum gitu. Kita lihat sama-sama aja kapan kasasi itu keluar tuh. Nah mudah-mudahan Anu bisa jaga di pintu tuh, begitu kasih keluar kamu bikin gitu. Langsung kita garap lagi ya Om. Oke. Om, kalau dari yang udah-udah, misalnya dari diskusi yang kita juga udah pernah lakuin, kayak kemarin ada Badai Krispati juga yang sempat mengemukakan bahwa it's the main concern untuk para komposer untuk bisa memperjuangkan haknya dari kasus-kasus kayak gini gitu. Menurut Om, apakah perlu banyak komposer yang lebih harus bersuara untuk ini, atau justru para pengcover yang harus lebih istilahnya apa ya, tahu diri sedikit ketika membawakan karya orang lain gitu? Ya kan kita beda-beda ya Hanum ya, maksudnya ada pencipta yang beda-beda, ada yang BU butuh uang, ada yang nggak butuh uang. Terus YouTuber juga gitu kan, ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu gitu kan. Jadi seperti kamu bilang tadi, memang perlu ada satu case sehingga membuka mata semua pihak gitu ya, bahwa YouTuber itu harus memberikan penghargaan, harus minta izin, tapi pencipta lagunya juga jangan terlalu, karena hak cipta itu dua sisi. Hak cipta itu ada sisi perisainya, ada sisi pedangnya. Kita harus tahu kapan menggunakan pedang, kita harus tahu kapan menggunakan perisai itu, ya kan? Jadi harus pas lah gitu. Jangan kita overcharge, jangan juga kita diremehkan. Maksudnya pencipta lagu ya, jangan overcharge, jangan juga diremehkan. Tapi harga relatif ya, Anum ya. Harga kan relatif ya. Kalau orang mau jual lukisan 1 miliar dan ada yang mau beli, ya good for him atau good for her. Tapi kalau ada menjual cuma 100.000 juga, itu harga yang ditentukan oleh si kreator kan. Jadi relatif kan, harga itu relatif ya. Betul. Benar sekali gitu. Oke. Baiklah, karena kita udah ngobrolin sama Om Chandra, orang yang juga mengerti tentang regulasi, what's going on and what to do in the middle of this kind of situation. Aku pengen tahu juga gitu, apa sih pendapat dari musisi yang memang biasa membawakan lagu cover, apakah peraturan ataupun kasus-kasus seperti ini bisa bikin kreativitas mereka terhenti ataupun jadi sulit gitu? Nah, oke. Aku akan masukin salah satu musisi besar tanah air yang sekarang juga lagi hits-hitsnya dengan bandnya, tapi juga musisi cover yang suaranya super keren banget gitu kalau udah bawain lagu-lagu covernya. Ini dia Nesya Ardi, akan langsung kita invite ke sini. Hai Nesya. Hai Hanum. Oke, Nesya, terima kasih atas kesediaan waktunya udah bisa hadir ngobrol-ngobrol di sini sama gue dan sama Om Chandra juga. Nes, lagi sibuk apa sih? Tentunya. Sekarang sibuknya ngajar online aja karena gig online-nya belum ada lagi. Jadi gig online tuh sama Hanum tuh kemarin. Oh iya benar. Oke. Benar-benar sama Hesky juga Om kita kemarin bertiga. Benar. Oke. Nes, jadi ceritanya tadi tuh gue sama Om Chandra lagi ngebahas tentang bagaimana situasi sekarang ini ketika orang harus lebih hati-hati mengcover urusan undang-undang hak cipta, dan juga ternyata memang coveran-coveran ini selama bermotif ekonomi, penciptanya harus ada bagiannya di situ. Nah, Ines, lu sebagai praktisi musisi juga, lu punya band Nonaria, dan bahkan dengan Nonaria ataupun di luar Nonaria lu juga sering melakukan cover lagu dari musisi lain gitu. Apa sih tanggapan lo pribadi soal Kemelut ini, Nes? Sebenarnya menurut gue sih
nggak kemelut-kemelut amat ya kalau menurut gue sebenarnya ya. Karena menurut gue ya itu emang wajarnya harusnya kayak gitu kan. Karena gue sendiri sebagai pencipta lagu, gue juga pencipta lagu gitu. Kayak ada lagu gue yang dipakai orang segala macam. Nah, ada seenggaknya kalau nggak ada kredit, maksudnya kalau nggak, ya dia nggak bayar ya ada kredit gitu kan. Dan maksudnya itu hak kita sebagai yang bikin. Maksudnya kalau orang ngambil keuntungan dari situ, masa gini, kita punya biji gitu, kita tanam, yang ngambil buahnya orang semua gitu kan. Nah, Kalau menurut gue sih gitu. Maksudnya ya, tapi gue juga karena sebagai orang yang make lagu orang juga sebelum-sebelumnya kan, selama ini kan biasanya kan emang nyanyi cover lagu banyak. Apalagi kalau kita lagi weddingan misalkan. Ya kan gue juga nyanyi weddingan, nyanyi reguleran. Nah, itu kan nyanyi lagu orang juga gitu. Nah di situ gimana caranya biar kita bisa juga berbagi hak ekonominya dari situ gitu. Harusnya sih kalau menurut gue. Apa yang udah lo lakukan selama ini ketika lo membawakan lagu orang untuk menganggap ya udah berarti emang si pencipta lagu ini juga punya hak gitu. Apa kalau melakukan prosedur ke LMK atau lo emang izin directly langsung ke penciptanya? Kayak gimana selama ini yang lo lakukan? Nah, kalau itu kan ribet ya. Kalau misalkan kayak kita wedding nih, kita nggak mungkin nyanyi cuma 1-2 lagu. Nyanyi tuh listnya bisa 15-20 lagu. Nah, kayak gitu tuh selama ini sih gue nggak pernah kalau yang itu. Cuman kalau selama sama Nonaria, apalagi kita ada di panggung gede, festival yang udah ada namanya di mana-mana segala macam, itu sih udah dipotong harusnya. Karena kan ada yang namanya publisher, ada WAMI dan segala macam. Nah itu tuh motongnya tuh dari situ. Itu kan namanya hak apa tuh namanya Om yang performing right. Iya, performing rights. Ya di situ. Harusnya sih begitu. Karena kan gue juga udah sering waktu itu ikut kayak seminar-seminar yang kayak gitu. Jadi udah tahu ya emang harusnya kayak gitu. Dan peraturannya sebenarnya udah ada. Tapi menurut lo gimana, Nes, dengan keberlangsungan para musisi-musisi cover? Karena kita sama-sama tahu akhirnya banyak musisi cover yang memang menggantungkan hidupnya dengan menyanyikan karya orang lain, tapi tidak melakukan prosedur seperti yang lo dan teman-teman Nonaria lakukan. Nah itu susah sih. Emang gimana ya, di negara lain kan juga kayak gitu, dan gue sih nggak tahu prosedurnya kayak gimana. Cuman pasti itu akan kayak ribet banget sih buat mereka. Karena seperti yang gue bilang, apalagi yang orang reguler yang mainnya nggak cuma sejam gitu, bisa jadi satu malam mereka bisa main 2 jam gitu kan, 2,5 jam. Nah itu kan banyak banget yang dibawain. Nah itu tuh mestinya kayak gimana? Coba mungkin kita minta Om Chandra untuk jawab soal ini. Gimana Om tentang anak-anak sectional ini yang biasa main reguleran? Iya, tadi kita sempat bahas ya Hanum ya. Jadi Nes, kalau di kafe itu mungkin kamu kan udah tahu juga yang bayar lisensi itu kafenya bukan bandnya kan? Iya harusnya. Ya, emang harusnya begitu. Memang aturannya jadi kafe mana di Senopati itu dimanapun mereka sudah harusnya punya lisensi tahunan. Lisensi tahunan tuh yang didapat dari LMK yang tadi kita ngomongin Hanum, apakah itu dari WAMI atau KCI. Jadi dengan memiliki lisensi tahunan, itu si kafe membebaskan si band itu membawakan apa saja yang dikehendaki, Nes, gitu. Jadi nggak ribet, justru mungkin informasinya nggak nyampe aja kali ya ke kafe-kafe itu ya. Itu dia, maksudnya berarti kan itu nggak dijalanin gitu kan, kalau sampai sekarang jadi kayak baru di. Ya sebenarnya sih ada juga kafe yang bayar, restoran yang bayar, tapi di Jakarta kan belum banyak banget kafe restoran kan, mungkin ada yang belum tahu gitu. Nah lain ceritanya kalau kita masuk ke online, tadi juga sempat kita ngobrol sama Hanum ya. Ini seru sih Om, ini seru sih. Baru kebuka mata, tadi ngantuk kita. Kalau online tadi saya juga terangin ya, kalau cuman real time live stream satu kali, tidak stay, tidak upload, itu juga hampir sama aturannya. Bayar 2% aja cukup untuk seluruh lagu yang dibawakan. Kecuali kalau live stream itu direkam ya, di-upload, stay di YouTube. Nah, ini di sini berantemnya di sini, bisa berantem di sini. Jadi loophole-nya di sini nih. Si pencipta lagunya maunya bayar lagi dong gitu kan. Tadi kan udah kita udah dibayar ya, lisensi tahunan udah dibayar. Tapi sekarang kalian mengupload ke YouTube,
nanti kalian bisa eksploitasi, monetasi segala macam, ya kita juga minta bayaran gitu. Nah ini belum tersosialisasi, ya, karena belum ada kesepakatan yang secara industri. Nah sebenarnya FESMI, sorry saya agak ngomong FESMI ini, FESMI itu Federasi Serikat Musisi Indonesia. Kita lagi membuat satu usulan kepada industri, kepada semua pihak promotor, LMK, penyanyi untuk nih gimana kalau kita konsensus begini gitu kan. Pokoknya live stream, real time, direct, one off show cuman bayar 2%. Tapi kalau itu di-upload, urus masing-masing ke publisher. Nah ini kita mau coba tawarkan ke industri agar semua disepakati. Jadi nggak pusing, nggak makan Paramex jadinya. Mungkin abis ini Paramex mau blocking di YouTube saya, boleh banget. Iya, sebenarnya. Oh sorry ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Panadol, Paramex, Biogesic, ayo semuanya. Panadol. Bodrek. Oke. Om, pertanyaan besarnya lagi Om. Langkah apa yang sudah dilakukan teman-teman FESMI misalnya atau mungkin LMK dalam hal ini yang memang bersangkutan langsung untuk urusan hak cipta untuk bisa masuk nih ke tempat-tempat kayak Ines tadi sebutin? Apakah kafe-kafe ini mungkin nggak bayar karena mereka belum tahu, belum tersosialisasikan dengan baik gitu Om? Sebenarnya sih kalau menurut pengamatan saya dari jauh ya si LMK itu apakah WAMI, apakah KCI itu sudah banyak sih mengkolek mengeluarkan lisensi untuk kafe-kafe di Jakarta, udah banyak banget sih. Mungkin udah segmen marketnya udah ke 60% udah bayar semua kali, tapi masih yang 40% masih belum bayar, belum tahu gitu ya. Nah ini mesti terus sosialisasi. Apalagi kalau manajemen diganti, manajemen diganti dari nol lagi tuh kan, mesti terangin lagi segala macam. Nah, itu sering terjadi kan di kafe di Indonesia kan, di Jakarta ganti nama, ganti manajemen, ya mulai lagi dari nol lagi gitu. Lisensinya diurus lagi. Oke. Tapi udah banyak kok terkumpul royalti dari kafe-kafe. Kafe ya. Oke. Om, berarti sistemnya itu band-band yang main di kafe ini harus nginput dulu list lagu yang mereka mau bawain apa aja. Kalau request gimana Om? Bisa belakangan. Jadi soalnya gini, apa pentingnya lagu itu, pentingnya daftar lagu itu apa? Pentingnya adalah royalti yang dibayar oleh si kafe itu bisa dibagi kepada pencipta lagu yang dinyanyikan. Kalau tidak ada dasar lagu-lagu itu, tidak ada list lagu itu, si LMK-nya baginya ke siapa? Nggak tahu gitu kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan harus dimasukkan? Ya, di akhir tahun aja, di akhir tahun. Jadi kumpulin aja sebanyak-banyaknya gitu kan, lagu ntar dikasih ke restorannya, ke manajernya kasih ke LMK. Ini daftar lagu yang kita bawain selama ini gitu. Dia bisa bohong-bohong dong Om untuk minimalisir, hari ini yang dibawain bandnya cuma 3 lagu gitu, padahal asli 20 lagu. Ya tapi kan kasihan pencipta lagunya kan, si kafenya udah bayar untuk banyak lagu, yang dilaporin cuma 3-4 lagu, kasihan dong pencipta lagunya kan. Dan mau bawa 3 lagu atau 1000 lagu, lisensinya sama. Oh, oke. Kamu juga paket. Paketan itu ya. Kayak SNK. Kamu tahu nggak SNK? SNK ya. Kan bayarnya kan per tahun berapa gitu kan? Kan fix kan? Nggak peduli kamu mau jalan di Senopati muter-muter atau ke Bali juga sama aja kan? Tetap segitu juga bayarnya. Oke. Nas, kalau selama ini kafe-kafe yang misal lo sering nyanyi atau mungkin teman-teman yang sering reguleran, ada nggak yang lo tahu pernah menjalankan skema ini? Sejauh ini sejujurnya gue belum tahu. Nggak tahu sampai sekarang tuh nggak pernah ada yang kayak gitu. Makanya ini tuh hal yang kayak begitu diangkat tuh pada wow gitu loh. Jadi mereka nggak ngerti kan apa yang terjadi gitu loh. Kayak kita semua sih, gue juga kayak gimana nih gitu. Jadi kayak kaget gitu loh. Sebenarnya harusnya mesti kayak gimana? Apakah kita benar-benar nggak boleh gitu bawain lagu orang gitu kan? Kalau nggak kayak gini terus kita gimana kan? Kita nggak ada lagu sendiri gitu. Dan yang pasti orang pasti di kafe pengennya dengar lagu si A, lagu si B gitu kan. Jadi gue mesti gimana nih? Kayak gue rasa sih banyakan yang belum tahu sih hal ini. Maksudnya secara teknisnya tuh kayak gimana, yang harusnya bayar tuh kafenya dan berapa persennya gitu loh. Ya. Yang jelas yang bayar kafenya ya, bukan bandnya. Jadi kalau kamu ditagih ya sama LMK, jangan mau bayar. Yang bayar tuh kafenya, manajernya yang bayar.
Oke, berarti Nes setiap manggung harus bikin bond sendiri Om buat kafe ini buat disetor ke LMK, jangan lupa listnya. Daftar lagu. Daftar lagu, Iya, benar. daftar lagu. Daftar lagu. Benar. Berarti harusnya gitu ya Om ya. Harusnya setiap main gitu, habis main setor kayak malam ini lagunya ini gitu. Terus mereka udah ada filing sendiri. Iya. Kayak misalkan Ya, band kan yang gue- hari Kamis lagunya ini gitu. Ya, itu akan membantu keadilan membagi royaltinya gitu. Ya. Itu untuk off air doang Mungkin ya. kamu nggak pernah tahu, mungkin Nessie nggak pernah tahu karena yang ngurus si manajer kafenya bukan bandnya kan yang bayar tadi. Mungkin, tapi aku emang jarang sih reguler di yang ini. Aku kebanyakan kan mainnya lagu standards, lagu jazz standards. Itu gimana Om kalau kayak gitu? Sama. Jadi paket dari LMK itu asing dan Indonesia, lagu asing dan lagu Indonesia. Oke. Gampang kan, jadi mudah kan. Paling juga paket blanket license, paket lisensi. Jadi mungkin kalau ada yang mau bandel-bandel ngindar dari LMK bawainnya lagu artis luar semua nggak ngaruh karena tetap kena ya Om. Nggak ngaruh. Oke. Gitu. LMK nyetorinnya gimana Om kalau buat ke artis luar? Mereka juga terhubung sama publisher asing dari itu lagu-lagu? LMK asing, ya. Jadi di setiap negara ada LMK. Jadi kalau lagu saya diputar di Malaysia, di Brunei ya, saya dapat royaltinya. Karena LMK sana yang ngumpulin royalti, kasih ke LMK sini yang kasih ke saya. Dan sebaliknya, kalau ada lagunya Stevie Wonder, Nesia bawakan, nanti kafenya bayar ke LMK bayar ke LMK-nya Amerika. LMK Amerikanya bayar ke Stevie Wonder. Oke. Jadi LMK kita tuh udah terhubung dengan semua LMK di seluruh dunia pun gitu ya Om? Oh, I see. Oke. Nah, kalau itu tadi kita bicara soal yang off air ya. Kita bicara soal yang show yang nggak record dan diupload ke sosmed. Kalau topik yang sekarang lagi aku bahas ini, yang lagi gue bahas ini Nes adalah tentang rekaman cover yang endingnya ada di platform online, stay di situ. Apa yang harus mereka lakukan gitu? Mungkin kalau kafe-kafe bisa dengan kesadaran penuh mereka akan nyetor gitu ke LMK misalkan dari list reguleran malam itu. Cuman musisi-musisi cover ini kan dari berbagai macam usia, latar belakang, dan aku yakin saking multi usianya ini, multi layer banyak banget gitu ya orang-orangnya. Apakah bisa terjamin hal ini tersosialisasikan dengan baik dan ya bisa tetap pencipta lagu ini mendapatkan haknya gitu Om? Ya tadi kan ingat nggak waktu saya bilang kalau cuman penayangan saja itu urusannya ke LMK, tapi kalau di-upload ya di offline itu urusannya ke publisher. Nah di sini memang rumit kalau mesti menghubungi satu persatu publishernya kan. Ada publisher A dia cuma mewakili 10 pencipta lagu, nggak semua lagu. Nanti publisher B 10 lainnya gitu. Nah makanya tadi saya kasih nomor telepon tadi publisher tuh, si Mbak Ira itu, dia lewat situ aja satu pintu, nanti biar dia carikan siapa publishernya gitu. Daripada Nesia satu persatu mesti telepon publishernya gitu kan. Oh berarti ada kontak yang satu ada kontaknya Nes, ada. Ya? Nah itu pun saya bilang sama publisher, kalian kasih satu pintu dong, jangan suruh orang nyari-nyari di ngetok-ngetok pintu-pintu orang. Jadi ini baru ya Om, kontak personnya ini baru ya? Enggak, udah lama juga. Ya sebenarnya sih udah lama, cuman kebiasaan untuk satu pintu ini kita mulai terapkan gitu loh. Mulai terapkan. Soalnya kasihan juga kan orang-orang kayak Nesia, kayak teman-teman itu, mereka mau ngurus, punya hati baik, mau ngurus kemana ngurusnya gitu kan, susah. Nah kalau misalkan pertanyaannya Om, kayak misalkan platform yang tidak bisa monetasi, kayak misalkan kalau selain YouTube gitu ya, kan misalkan ada IGTV misalkan, Instagram, itu kan nggak ada monetasi di situ, itu gimana Om? Ya nggak, saya rasa sih nggak ada apa-apa. Jadi kalau memang nggak ada monetisasi, komersialisasi, jadi lagi-lagi di beda dua kan, one off real time IGTV atau tidak, itu juga beda dengan kalau dia stay di upload lagi gitu kan. Nah iya kan kalau di IGTV kan selalu ada Om di situ, dia stay, tapi nggak bisa dimonetasi, nggak kayak YouTube. Oh ya nggak ada komersialisasi ya nggak ada. Cuma begini.
Dengan dia stay di atas itu di internet ya, maka mungkin si pemilik IGTV-nya subscriber-nya naik ya, subscriber-nya bisa naik ya, atau viewersnya naik ya. Nah ini kan benefit yang didapat oleh si pemilik IG Instagram TV-nya kan. Nah ini si publisher tanya-tanya besar gitu ya. Wah walaupun nggak komersial tapi kan kamu jadi populer ya kan, kamu ntar diminta bicara di mana. Ya kan? Benefit yang itu yang mereka pertanyakan. Oke. Jadi bisa-bisa mereka tagih. Om, pertanyaan. Memang kalau sampai sejauh itu belum ada aspek ekonomi yang ada di situ. Tapi bisa jadi karena cover yang dia bikin, dia jadi dapat endorse, Om. Jadi main iklan. Nah, itu gimana Om urusannya? Ya, itu apalagi. Jadi memang di online ini belum semua tertata rapi ya. Karena kita juga semua masih bingung-bingung sih terus terang ya. Dan lagi dari hari ke hari kayaknya ada eksploitasi, ada kreativitas baru deh gitu kan, cara-cara bisnis model yang baru ini juga bingung gitu, kadang-kadang orang-orang publisher juga bingung gitu kan, nah gini gimana nge-charge-nya gimana gitu. Nggak mau bikin dasar hukumnya aja ya Om, nggak cuma sekedar manajerial aja. Oh dasar hukumnya ada, memang harus izin, tapi manajerialnya ya bisnis modelnya itu harus disepakati gitu ya. Kayak tadi kamu bilang. Ya, dia populer membawakan cover, endorsement-nya naik, staycation di mana-mana gitu kan. Ya, penciptanya gigi jari dong ya, gara-gara lagu gua lo jadi banyak staycation, lo nginep di mana-mana lo. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya negosiasi. Yang pusing kan kalau harus menghubungi publisher yang kita nggak tahu di mana gitu kan. Makanya lewat satu pintu itu. Gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan kayak gitu Om, kayak misalkan dilihat dari oh gara-gara lagu ini lo jadi naik, cuman itu ininya tuh gimana? Tolak ukurnya. Ya, ukurnya itu tuh gimana? Kayak ya, itu belum bisa dijawab. Bisa jadi kayak oh dia naik subscribernya atau followersnya, tapi ternyata bukan gara-gara itu, misalkan gara-gara yang lain kan nggak tahu juga gitu. Jadi kan kayak nggak tahu juga nih. Ya. Itu ukurannya bingung ya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab sekarang. Jadi harus berembuk. Sebenarnya di Instagram itu kan ada insight kan Om Nes. Insight itu bisa dilihat dari perpostingan yang mana itu bisa nge-boost jumlah follower ataupun viewer. Iya benar, analytics-nya kayak apa? Benar kayak Google Analytics. Jadi bisa ketahuan gitu. Cuman maksudku juga tidak cukup berdasar sih untuk bisa mengkolek economical aspek dari si orang ini karena dia bawain lagu itu di Instagram. Aspek and benefits dari situ gitu kayak gimana ngukurnya, orang dia juga nggak dapat duit langsung gitu. Soalnya kalau YouTube kan dia udah jelas kayak misalkan dia dimonetize terus atau dia ditransfer sama YouTube gitu kan, oh udah ada duitnya nih gitu. Ya udah bisa dipotongnya kan dari situ gitu. Iya. Agak sulit juga sih. Akhirnya supply and demand kan, jadi negosiasi akhirnya kan gitu. Ya. Kalau harganya ketinggian ya udah jangan dibawain gitu kan, lagu itu gantinya lagu yang lain. Tapi kalau harganya cocok ya why not gitu kan. Jadi belum ada standard fee ya, untuk ini belum ada. Ya lain-lain sih ya, harga lagu saya, lagu Oma Irama lain lah ya. Mungkin dia tulis 10 kali lipat dari saya gitu kan. Beda-beda. Oke. Karena mungkin contoh nyatanya udah ada depan mata ya. Kita tahu lah musisi-musisi yang sekarang jadi terkenal dan besar karena bawain lagu-lagu orang dulunya di YouTube gitu. Mungkin dulu orang belum ngeributin ini gitu. Kalau dari dulu dada ini mungkin Raisa nggak akan ada di Indonesia gitu ya nggak sih? Bener juga. GAC nggak bakal ada. Iya. Ya, memang sepertinya kayaknya perlu satu pusat informasi kayaknya ya kita semua ya, kemana rujukannya informasi itu kayaknya ya. Bener Om. Oke, Om sebelum kita mengakhiri sesi ini mungkin ada sedikit tips nggak sih Om? Ini mungkin akan sangat useful untuk teman-teman para musisi cover di online platform terutama, untuk bisa lebih bijak ataupun mikir berapa kali untuk bisa melakukan cover lagu. Jadi better bikin karya sendiri ketimbang lo ribet-ribet ngurusin izin. Mungkin ada tipsnya, silakan Om, apa yang harus mereka lakukan ketika akan membawakan lagu orang? Iya, jadi pertama-tama tentukan dulu mau bikin apa. Mau bikin live stream real time satu kali saja, one off show, itu cukup membayar 2% ke LMK, ya kan? Tapi kalau dia stay di YouTube atau di Facebook nah itu mesti ngubungi publishernya
yang nama dan nomornya sudah kasih tadi ya Hanum ya. Kamu bisa sebar untuk supaya mereka minta izin duluan gitu. Tapi semuanya ini adalah bahwa kita harus saling menghargai aja gitu kan. Kalau penyanyi tanpa lagu nggak bisa nyanyi kan, nggak bisa nyanyi apa. Lagu tanpa penyanyi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi saling menghargai aja lah gitu. Itu aja sih tipsnya. Oke, siap. Kalau dari seorang Nesya Ardi untuk para musisi-musisi cover di luar sana di tengah masa ini, Nes, silakan. Sabar ya. Sabar ya guys. Sabar ya guys, semangat. Ya, emang harus ada informasi yang lebih ini ya, lebih disebarluaskan ya supaya hubungi siapa gitu, LMK di mana nomornya. Biar lebih jelas. Ya nanti kita coba upayakan FESMI akan coba di website kita akan umumkan semua tips-tipsnya ini deh gitu dalam waktu dekat ya. Oke, siap. Om Chandra, terima kasih banyak. Nesya Ardi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini diskusi. Makasih Om Chandra. Iya, ini diskusi yang sangat menyenangkan. Semoga bisa berguna untuk teman-teman yang masih bingung harus ngapain di tengah diskusi-diskusi soal nge-cover lagu orang boleh apa enggak, gimana enaknya gitu ya. Semoga ini bisa berguna sekali. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan Nesya dan juga Om Chandra. Sampai ketemu di forum-forum berikutnya yang tatap muka, tentunya nggak mau yang digital lagi ya, bosen. Ya. Oke, kalau gitu, dadah Nesya, dadah Om Chandra. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol gue sama Om Chandra Darusman dan juga sama seorang Nesya Ardi. Tapi memang ya, akhirnya kita bisa metik kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada aturan jelas soal aspek hukum. Kalau lo ngomongin hukum, terkait dengan hukum memang belum ada yang mengatur soal cover-mengcover di ranah online ini. Tapi kalau soal hak cipta, ingat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tadi. But once again, kalau memang lo niat untuk juga mensupport kreator ataupun para komposer lagu-lagu tanah air gitu ya, ataupun luar negeri juga, karena itu juga diatur, kalian bisa langsung kontak person yang udah gue taruh di bawah ini, atau bisa kita taruh di subtitle sini ya. Jadi nomor ini yang bisa lo kontak ketika lo niat gitu ya, aduh gue mau cover lagu ini gitu, tapi gue juga pengen ngeganti ataupun pengen ngasih hak si penciptanya gitu. Langsung kontak ke sini aja. Susah? Enggak kok. Effort? Iya. Kalau lo effort, tandanya lo juga mendukung keberlangsungan hidup sang kreator lagu ataupun komposer ini. Dan ayo kita sama-sama menciptakan ekosistem musik yang lebih baik lagi ya. Sampai ketemu di Jadi Gini Updates berikutnya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.